Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas ROIC atau ROIC, salah satu dari varian Return on Investment. ROI pada dasarnya mempunyai beberapa varian, dan ROIC ini adalah salah satu varian yang sering disebut dalam beberapa kegiatan, misalnya valuasi atau penelitian. Jadi, beberapa penelitian akan menyebut besarnya ROIC. Dan ROIC ini kalau kita lihat juga mengalami dinamika dari waktu ke waktu serta bervariasi antar industri. Rumus dasar dari ROIC adalah NOPAT dibagi dengan invested capital. Jadi secara umum rumusnya adalah seperti itu. NOPAT, Net Operating Profit After Tax, yang merupakan salah satu varian dari jenis laba. Kemudian invested capital adalah salah satu varian dari total aset. Jadi ROI, laba dibagi aset, atau laba dibagi investasi, dan investasi selalu dalam bentuk aset. Hanya saja untuk invested capital, ada ketentuan tertentu yang terkait dengan aset yang kita perhitungkan. Kita lihat di sini ada dua istilah, NOPAT dan EBIT, Net Operating Profit After Tax, dan yang kedua adalah EBIT yang lebih kita kenal earning before interest and tax, laba sebelum bunga dan pajak. NOPAT inilah EBIT dikalikan 1 min tax, 1 min T. Sebagai catatan, EBIT sering juga disebut sebagai laba operasi dalam konteks format EBIT dan EAT. Pada dasarnya, laba ini belum memperhitungkan keputusan pendanaan. Jadi belum dikurangi dengan bunga akibat perusahaan melakukan pinjaman. Sedangkan NOPAT ini laba operasi setelah pajak tanpa memperhitungkan adanya bunga. Jadi maksudnya kita ingin tahu laba setelah pajak tanpa melihat adanya kehadiran dari suatu financing dalam bentuk utang. Karena nanti akan kita perhitungkan dalam tempat lain secara terpisah. Jadi inilah NOPAT, laba bersih setelah pajak, tapi dengan catatan tanpa memperhitungkan tingkat bunga atau beban bunga yang muncul. Jadi NOPAT memang diciptakan untuk membypass perhitungan bunga dalam financing. Perhitungan ini diharapkan akan dilakukan secara terpisah, misalnya pada waktu menghitung weighted average cost of capital. Seandainya nanti diperhitungkan secara khusus, misalnya dalam menghitung free cash flow to equity, itu fungsinya adalah memang juga memisahkan antara free cash flow to firm dikurangi dengan bunga ketemu dengan free cash flow to equity. Jadi sejak awal memang dipisahkan dalam konteks jenis cash flow-nya maupun perhitungan biaya bunganya akan dihindarkan tercampur dengan perhitungan laba operasi. Jadi NOPAT EBIT dikalikan 1 min tax, kalau EAT EBT dikalikan 1 min tax. Sejauh tidak ada bunga, maka besarnya EAT akan sama dengan besarnya NOPAT. Ini kalau tidak ada pinjaman. Sekarang kita lihat ada dua perusahaan, A dan B. Keduanya mempunyai EBIT yang sama 150.000, tetapi yang pertama kena bunga 50.000, sementara yang B tidak kena. EAT-nya menjadi 75.000 untuk A dan 112.500 untuk B. Jadi karena bunga yang berbeda, maka EAT-nya akan berbeda. Sementara kalau kita lihat pada NOPAT-nya, jumlahnya akan sama. Jadi EBIT kali 1 min T itulah NOPAT. Jadi memang kalau kita lihat di sini, NOPAT sekali lagi membypass jumlah bunga dan langsung memotong pajak dari EBIT.
Kita lihat NOPAT adalah pada sisi pembilang, sementara invested capital ada pada sisi penyebut. Terdapat dua cara untuk menghitung invested capital. Pertama adalah total aset dikurangi modal kerja operasi. Maksudnya adalah modal kerja tanpa ada urusan investasi di sisi aset maupun urusan pinjaman yang berbunga di sisi utang, utang lancar maksudnya. Kalau pada financing side, seluruh utang berbunga ditambah ekuitas, itulah financing side. Jumlahnya akan sama dengan asset side. Jadi secara filosofis kalau kita lihat, ROIC berada pada sisi kiri merupakan return dalam bentuk persen, return on invested capital. Jadi keputusan investasi hasilnya adalah ROIC. Pada sisi kanan, financing decision menimbulkan cost. Nah, cost ini adalah cost of financing atau cost of capital. Secara umum, return harus melebihi jumlah cost yang muncul. Michael Porter melakukan riset terhadap sejumlah industri, maka muncullah di sini berbagai macam ROIC yang berbeda dari yang paling rendah airline, misalkan di sini 5,9%, sampai yang tertinggi security broker dan dealer 40,9%. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa memang karakteristik ROIC dari satu perusahaan ke perusahaan, kalau dalam contoh ini satu industri ke industri yang lain berbeda. Dan ini adalah rata-ratanya. Maksudnya adalah kalau rata-ratanya 5%, misalkan airline 5,9%, berarti ada yang lebih dari 5,9 dan ada yang kurang dari 5,9. Sebagai contoh lain, soft drink adalah termasuk yang tinggi, 37,6%, tetapi tidak tinggi untuk pembuat botolnya atau bottlingnya. Farmasi 31,7% ROIC-nya. Jadi kelompok teratas adalah farmasi sampai dengan security broker. Sementara yang menengah contohnya adalah drugstore atau grocery store di sini. Jadi inspirasinya adalah industri yang berbeda menghasilkan ROIC yang berbeda. Kemudian McKinsey melakukan riset tentang ROIC dalam berbagai macam industri, maka dia membuat beberapa klaster. Sebagai contoh di sini, yang secara persisten itu adalah rendah, misalnya department store. Sementara yang persisten medium, contohnya adalah restoran, kemudian komponen otomotif. Yang dari dulu persistennya tinggi adalah beverage dan farmasi. Jadi yang termasuk tinggi tadi juga muncul dalam risetnya tentang riset Michael Porter tentang ROIC di slide sebelumnya. Ada industri yang sifatnya siklikal seperti kimia, kemudian yang terkait dengan mineral seperti batu bara, oil and gas, dan ada yang trendingnya itu adalah naik dan ada yang trendingnya itu adalah turun. Jadi dinamikanya berbeda satu sama lain. Yang turun trennya misalnya adalah otomobil, sementara yang naik adalah healthcare equipment. Baik, jadi ini keseluruhan dari riset tentang ROIC dari McKinsey. Kalau kita lihat pola value creation tree dalam modelnya McKinsey, kita bisa melihat bahwa ROIC adalah salah satu kontributor utama intrinsic value. Jadi ada 3, long term growth, ROIC, dan WACC. Jadi pertumbuhan, ROIC, dan biaya modal. Inilah financial value driver. Nah, financial value driver ini, kalau kita runut ke belakang, ada short term value driver, medium, dan seterusnya. Dan yang paling mendasar adalah organization health. Sebagai catatan akhir, ROIC adalah varian ROI yang cukup terkenal dan antar industri ternyata bervariasi
terdapat industri dengan ROIC yang rendah, sedang maupun tinggi. Sejumlah industri bersifat siklikal. Jika kita berada dalam suatu grup perusahaan dengan berbagai macam industri, pertanyaannya adalah apakah kita akan menuntut ROIC yang sama untuk setiap perusahaan atau kita menuntut ROIC yang berbeda untuk setiap perusahaan. Jadi, misalnya logik ini muncul karena biaya modalnya sama, tercampur, dan kemudian digunakan sebagai hurdle rate untuk menentukan ROIC-nya berapa. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.